من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بعد yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Jamaah Sallallahu Allah. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kembali bisa hadir di rumah Allah dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, maafnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh rahimahumullah, di subuh hari ini kita melanjutkan tentang salat mayit. Syurutus salati 'alal mayyiti, syarat sah salat atas mayit. Syurutus sholati 'alal mayyiti, syarat salat atas mayyit. Yustaratu lis-sholati 'alal janazati, disyaratkan bagi salat atas jenazah. Ma yustaratu lis-sholati min taharatil hadasi wal khubusi, sebagaimana disyaratkan salat min taharatil hadasi, dari suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wal khubusi, dan suci daripada kotoran-kotoran, wasitril auri, dan menutup aurat, wastiqbalil qiblati, dan menghadap kiblat. Jadi salat jenazah itu sama dengan syarat salat yang lain. Di antaranya suci daripada hadas, suci daripada khubus, wasitrul aurat, menutup aurat, wastiqbalil qiblati, dan menghadap kiblat. Jadi statusnya sama, cuma tidak pakai rukuk dan sujud. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama'a, menamakan akan salat jenazah itu salat atas satu salat. Faqala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi
diberikanlah hukum sholat itu pada syarat sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini tidak jauh bedanya dengan sholat yang lain. Cuman bedanya tidak pakai rukuk dan sujud. Furudus sholatil janazati hiya al-qiyamu lil qadirin 'alaihi. Difardukan sholat jenazah itu pertama al-qiyamu lil qadirin 'alaihi, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi orang yang sholat jenazah difardukan, diwajibkan berdiri bagi yang mampu. Tidak mampu berdiri, boleh dia duduk. Waniyatu yang kedua, furudus sholatil janazah, yaitu niat. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, qiraatul Fatihah. Wa qiraatul Fatihah, yang ketiga fardu salat jenazah membaca Fatihah. Yang keempat, alhamdu wassalatu ala Allah. Yang keempat yaitu alhamdu, memuji, wassalatu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rukun salat jenazah wassalatu wassalamu ala nabi. Salat, salawat dan salam kepada Nabi. Kemudian waktu takbiratul arba'un. Kemudian takbir 4 rakaat. Kemudian wa du'a'u, kemudian doa. Kemudian yang terakhir wassalamu, salam. Jadi tegak, niat, baca Fatihah, kemudian memuji Allah, kemudian shalawat kepada Nabi, kemudian 4 takbir, kemudian doa, kemudian salam. Itulah fardu daripada sholat jenazah. Wa kaifiyatuha, dan caranya sholat jenazah. Hiya antu di'al janazatu awil janaizu qiblatan. Hendaklah dia meletakkan jenazah tadi, au janaizu, atau jenazah tadi, qiblatan, di depan kiblat. Jadi hendaklah jenazah tadi pertama-tama diletakkan di depan kiblat. Wa yaqiful imam wan nasu wara'us salasati sufufin fa'asar. Kemudian wa yaqiful imam wan nasu, dan jamaah, yaqifu, berdiri, wara'ahu, di belakangnya jenazah tadi, salasatu sufufin, 3 saf. Nah, jadi jenazah tadi tidak diletakkan di depan kiblat. Kemudian imam tadi berada di belakangnya, jamaah juga berada di belakangnya, dan membentuk 3 saf. Fa'at syawal, atau lebih. Jadi kalau dia orang 4, ya 1 imam, berarti 3 saf ke belakang. Fa'at syawal atau lebih. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, dan seterusnya. Jadi bagusnya bersaf, ya. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, man shalla alaihi salatu sufufin faqad aujabat. Man shalla, siapa orang, shalla, yang mensalatkan, alaihi, atas orang yang mati tadi, baik laki-laki maupun perempuan, salah satu 3 sufufin, safnya. Apa kata Nabi? Faqad aujabat, maka wajib masuk surga. Makanya berusahalah ahli waris, ya,
meminta harus 4 saf, 3 saf atau lebih. Ya. Tapi ini alhamdulillah kita sudah dilaksanakan semacam ini. Sampai-sampai Pak Imam belum mau takbir sampai safnya sudah terus. Jadi kalau sudah sampai 3 saf atau lebih baru imam memulai sholat jenazah. Ya. Kalau menurut hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Ya, jadi bagusnya 3 saf. Walaupun orangnya orang 4, satu imam, saf yang kedua, saf yang ketiga, dan saf yang keempat. Fayurfa'u yadayhi nawiyan as-salati 'alal maiti awil amwati in ta'addatu. Fayurfa'u yadayhi, dan mengangkat tangan nawiyan as-salati untuk melaksanakan salat atas mayit, awil amwati atau mayit yang banyak, satu mayit atau beberapa mayit. Inta'addatu, jika mayit tadi berbilang-bilang. Qala, dia berkata, Allahu Akbar. Usalli ala hadzal mayit arba' takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu namanya rukun qauli. Dalam salat namanya rukun qauli. Harus diucapkan Allahu Akbar. Kalau tidak diucapkan Allahu Akbar tidak sah. Karena itu masuk rukun qauli. Karena dalam salat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun tartibi. Yang kedua, summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian dia langsung membaca Fatihah, tidak lagi membaca yang lain. Ya, iftitah tidak disunatkan. Langsung aja baca Fatihah. Tapi boleh membaca iftitah. Awi yahmadullah azza wa jalla wa yusna alaihi. Kemudian dia memuji Allah azza wa jalla dan mengagungkannya. Kemudian summa yukabbiru rafi'an yadayhi insya'a. Kemudian baru takbir lagi, mengangkat tangannya insya'a jika dia menghendaki. Aw yatrakuha ala sadrihi. Kemudian meletakkan 2 tangannya ala sadrihi di dadanya. Al-yumna fal yusra, tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yusalli 'alan nabi, dan dia bersalawat kepada Nabi. Salawat apa? As-salatul ibrahimiyyah, salawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tadi seperti yang dibaca Pak Imam kita tadi. Ya. Summa yukabbira, kemudian dia takbir lagi. Wa yad'u lil mayyiti, kemudian mendoakan bagi mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afha. Summa yukabbira wa in sya'a da'a wa sallama wa sallama ba'da takbiratil rabi'ah. Summa yukabbira, kemudian ditakbir lagi. Wa in sya'a, jika dia ingin, da'a, mendoakan, wasallama, dan memberikan taslim, aw sallama ba'da takbiratil rabi'ah, kemudian dia salam setelah takbir yang keempat. Mubasyiratan taslimatan walihatan, sebagai taslim wahidah, ya, sebagai taslim yang satu. Lima ruwiya anna sunnata fi sholati, sebagaimana diriwayatkan anna sunnata fi sholati ala janazati,
bahwasanya sunnah dalam sholat jenazah ayyukabbiral imamu, hendaklah takbir imam, summa yaqra'u bi fatihatil kitabi, kemudian membacakan Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama, sirran fi nafsihi, sir pada dirinya, summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersalawat kepada Nabi, wa yukhlisad du'a, dan dia berikhlas ad-du'a, berdoa, lil janazati, kepada jenazah, fit takbirati, di dalam takbirnya, wala yaqra'u fi syai'in, tidak membaca sesuatu yang lain, minhu, daripadanya yang di atas, summa yusallima sirran fi nafsi, hendaklah dia mengucapkan salam. Ini tata cara sholat jenazah. Jadi 4 takbir. Yang pertama baca Fatihah, yang kedua baca sholawat Ibrahimiyah, yang ketiga doa, yang keempat juga doa khusus bagi jenazah, baru salam. Al-masbuqu fi salatil janazati, orang yang tertinggal masbuk dalam salat jenazah. Wal masbuqu insya'a, bermula orang yang masbuk insya'a, jika dia ingin qadha, mengqadha ma fatahu minat takbiri mutatabi'an, apa yang luput dari takbir hendaklah dia mengikut. Wa insya'a, jika dia ingin taraka, meninggalkan, wasallama, dan dia taslim ma'al imami, bersama imam. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, karena sabda Nabi kepada Aisyah, waqad sa'altuhu anna yuhfa 'alaiha ba'du takbiri, dan sesungguhnya aku bertanya kepadanya, annahu, bahwasanya si Nabi, yuhfa 'alaiha, menyembunyikan, ba'du takbiri, sebagian takbir, la tasmi'uhu, tidak terdengar, ma sami'ati fakabbiri, ya, jika tidak mendengar, fakabbiri, takbirlah, wa ma fatiki, dan apa yang tidak engkau dapatkan, fala qadha alaiki, maka tidak ada qadanya. Jadi masbuk ini sama dengan sembahyang. Jadi kalau kita dapati orang sedang takbir yang kedua, kita teruskanlah, ya, sampai selesai takbir tadi. Umpamanya kita masuk masjid, imam sudah takbir yang pertama, ya, nah, kita ikuti takbir yang pertama. Ketika imam sudah selesai, berapa kurang takbir kita? Umpamanya 1 takbir, nah, kita lanjutkan takbir yang kekurangan kita tadi, ya. Jadi kata Nabi, nyampaikan dengan Aisyah, ya, apa yang kamu luputkan tadi, hendaklah kamu lanjutkan. Jadi kalau dia tinggal 1 takbir, habis salam tadi, kanan salam ke kiri, si makmum yang masuk tadi melanjutkan takbir kekurangannya, ya. Jadi statusnya sama, ya, sama dengan sholat orang berjamaah. Mandabana walam yusalla alaihi, mandufina, orang yang mayit yang dikubur, mandufina, orang yang dikubur atau mayit yang dikubur, walam yusalla alaihi, ya, tapi belum disalatkan. Ada mayit dikubur tapi belum disolatkan, shalla alaihi, hendaklah mayit tadi tetap disolatkan. Di mana? Wa huwa fi qabrihi, di kuburnya. Ada mayit, ya, ada jenazah ini meninggal dunia di tanah, tapi belum sempat disolatkan.
Apakah dibongkar lagi? Tidak, tetap disolatkan. Di mana? Di kubur tadi. Nah, di kubur tadi. Karena mensolatkan jenazah itu termasuk rukun daripada jenazah. Jadi mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, jenazah tadi ditanam tapi belum disolatkan. Maka sholatnya di mana? Di kubur tulang. Ya. Berapa takbir? Tetap 4 takbir seperti biasa. Cuman bedanya ya di atas kuburan itu. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-alati terhadap sesuatu taqumul masjid ba'da an tufinat wa shalla ashabul khalfu. Ya, adalah Nabi SAW allati taqum, yang biasa taqumul masjid, yang menyapu masjid. Nabi pernah mensolatkan ya orang yang menyapu masjid ba'da ufinat, setelah ditanam. Wa shalla ashabul khalfu, dan sahabatnya salat beserta Nabi. Kama shalla al-ghaib, seperti orang yang salat atas orang yang ghaib. Orang ghaib gitu juga. Orang ghaib jenazahnya ghaib. Ya, ini banyak nih ya, sebagian ghaib. Ya. Walau ba'dil musafatu, dan jauh daripada tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Najasyi, bahwasanya Nabi salat atas Najasyi, wa huwa fi Habsah, dan Najasyi tadi orang Habsah, wa rasul wal mu'minun, rasul dan orang mukmin fil Madinatil Munawwarah, yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi boleh sholat ghaib, satu di Habsyi, satu di Madinah. Orang Madinah mensolatkan orang yang jauh tadi. Umpamanya ada orang tinggal di kampung A, kita berada di kampung C, boleh tak sholat jenazah? Boleh. Ya. Seperti ulama-ulama kita yang tinggal di Jawa, kiai kita, sebagai tanda takzim kita sholat jenazah. Boleh tak? Boleh. Dulu seperti Mbak Maimun Zubir ya, yang meninggal di Makkah. Ya. Lantas di Jambi melaksanakan sholat wajib. Boleh tak? Boleh. Ya. Ini dalilnya ya. Ini dalil sholat wajib. Al-Fazul doai, lafaz-lafaz doa. Ruwiyat anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-fazu qadinatin katsira, lafaz-lafaz doa itu banyak. Minha, diantaranya mayali, sesuatu yang mengikuti, wa ayyul lafzin, dan sesuatu lafaz, istamala minha ajran, ya, istamala yang menggunakannya, minha daripada lafaz-lafaz doa tadi, ajzaan diantaranya. Apa dia? Allahumma inna fulanan ibna fulan min simmatika wa habli jawarika fiqhi min fitnatil qabri wa azabin nari anta ahlul wafa'i wal haqqi. Allahumma fir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyahu 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma tahrimna ajrahu wa la tadullana ba'dahu. Ini salah satu doa ya yang bagus kita baca kepada si mayit tadi. Wa in kana maitu sabiyan, jika mayit itu sabiyan, anak kecil, qala Allahumma ja'alhu li walidayhi salafan
wa zakhran wa qurtan wa saqim bihi mawazinahum wa azim bihi ujurahum wa la tahrimna wa iyyakum ajrahum wa la taftinna wa iyyakum ba'dahu. Allahumma alhaqna bi salih salafil mu'minin fi kifayati Ibrahim wa badilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa afihi min fitnatil qabri wa min azabi jahannam. Ini doa yang terakhir untuk jenazah tadi. Ya. Jadi kalau habis sudah sembahyangkan 4 takbir, baru doa. Ya, doanya ini boleh. Tapi yang lain-lain boleh. Allahumma anta rabbuhu wa anta khalaqtahu wa anta ilayka aslahu lil Islam dan lain-lainnya boleh. Tasbihul janazati wa fadluh. Tasbihul janazati mengantarkan jenazah, wa fadluhu dan keutamaannya mengantarkan jenazah. Minas sunnati di antara sunnahnya. Tasbihul janazati mengantarkan jenazah itu sunnah. Ya, jadi mengantarkan jenazah ini pahalanya besar. Wa huwal khuruju ma'muma. Ya, wa huwal khuruju ma'ma. Hendaklah dia berjalan bersamanya jenazah tadi. Wa zalika liqaulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu mengantarkan jenazah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udul maridha," jenguk orang sakit. "Udul maridha," jenguk orang sakit. "Wamsu ma'al janazati," berjalan dengan jenazah. "Tuzakkiruhumul akhirah," niscaya tuzakkiruhum akhirah, niscaya mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi perintah Nabi jenguk orang sakit, berjalan dengan jenazah. Karena berjalan dengan jenazah itu tuzakkirul akhirah, mengingatkan akan negeri akhirat. Di mana letaknya serempak. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Tapi eloknya di belakang jenazah. Ya, walaupun ada sebagian ulama boleh di depan jenazah. Yang tidak bagus di bawah jenazah. Jenazahnya diangkat di atas, anaknya di bawah. Nah, itu dahulu. Ya. Tidak tahulah alasannya supaya tidak ingat lagi. Allah dikelilingi, ya, elok juga lah supaya jangan jatuh. Ya, elok juga. Tapi janganlah kalau jenazah lewat orang pakai motor, nah, mukul-mukul orang, janganlah. Ya, kalau orang lewat jangan dipukul-pukul pula. Stop. Itu kejam, itu beda. Nah, motor lewat, stop. Kalau stop pukulnya, padahal yang meninggal itu orang soleh yang meninggal. Yang meninggal itu orang soleh kan. Ya, nggak tahu lagi. Pakai motor, semua orang pergi jalan. Nggak berani orang-orang. Kalau lewat pukulnya. Nah, ini tidak boleh kejamnya. Orang lewat. Ya, cuma tidak boleh ngebut di luar jalan. Tapi jangan sampai mukul-mukul orang. Ya. Tidak boleh saja. Biasa aja. Cuma tidak tahu lagi mengenai tradisi mana yang dipakai. Tidak tahu. Ya. Jadi kalau jenazah lewat, nah, kita hormatlah. Ya, tapi kalau ada orang lewat, jangan dipukul-pukul, biarlah dia lewat. Ya. Wa israbiha. Jadi pertama berjalan bersama jenazah. Yang kedua wa israbiha, jalannya cepat. Nah, bawa jenazah itu
qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, asra'u, cepat-cepat. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimuna ilaihi. Fa in taku sholihatan, maka mayit itu orang soleh. Fa khairun, maka baik, tuqaddimuna ilaihi, mendahului jenazah. Inilah sebagai ulama, orang yang di depan jenazah itu lebih afdal. Ya. Jadi kalau bisa jenazahnya dicepati, ya. Dibawa itu dicepati. Beda halnya kalau ada wasiat, lagi, ya, umpamanya yang memandikan saya, keluarga kami yang di Jakarta nunggu dia, ya boleh nunggu dia karena ada wasiat. Tapi kalau tidak ada wasiat, sunnah ditakjilkan, ya, termasuk membawa jenazah tadi. Wa in taku siwa, jika mayit ini tidak salah, ya, jika mayit ini tidak salah, dzalika basyarun tud'alu an kuburikum, itu keburukan yang kalian lakukan di pundak mereka. Jadi kalau kita jenazah yang baik, dia minta ditakjilkan. Tapi kalau jenazahnya tidak baik, dia minta ditakhirkan, dibawakan itu, ya, dia minta ditakhirkan, nanti, tidak mau cepat-cepat ya. Tapi kalau jenazahnya orang yang baik, dia minta ditakjilkan, disegerakan. Kama yustahabul masyiu amamah, sebagaimana disunnahkan al-masyiu berjalan amamah di depan mayit. Nah, begitu. Jadi kalau ada jenazah disunnahkan berjalan di depan mayit. Ya. Beda kalau orang walimatul arus. Ya, kalau orang pengantin itu di belakang pengantin. Tapi kalau orang meninggal dunia, sunnah di depan mayit. Umpamanya ini mayit, nah, kita di depannya. Nah, kalau ini orang pengantin, kita di belakangnya. Nah, gitu. Iskana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, yang sunnah, berjalan Nabi, berjalan Abu Bakar, berjalan Umar, amamal janazati, di hadapan jenazah. Berjalan bersama jenazah. Yang kedua, jenazah dibawa cepat. Yang ketiga, sunat berjalan di depan mayit. Kenapa? Karena Nabi, Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Bacanya apa? Bisa takbir, bisa Fatihah, bisa yang lain. Tapi lebih afdal Fatihah. Ya, baca habis Fatihah, baca lagi Fatihah, ya, dan lain-lainnya. Ya. Wa amma fadlut tasi'i, faqad qala fi sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a janazatan musliman imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yafraqa min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn, kulli qiratin mislu Uhud, wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla atunafina fa innahu yarji'u bi qiratin. Wa amma fadlut tasyyi, adapun keutamaan mengikuti jenazah, faqad qala,
karena iman, wahtisaban mengharap ridha Allah. Habis sembahyang antar jenazah tadi ke kuburan. Nah itu tadi ikuti jenazah tadi. Motivasinya apa? Imanan karena iman. Yang kedua, wahtisaban mengharap ridha Allah. Apa kata Nabi? Wa kana ma'aha. Orang tadi yang mengikut tadi bersama jenazah. Hatta yusalli alaihi, sampai dia sembahyangnya. Wa yafraqa fi damdiha, kemudian mengantarkan kuburannya. Fa innahu yarji'u min ajri qirataini, maka sesungguhnya dia kembali dari pahala bi qirataini, 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhud, 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Mana 2 qirat itu? Pertama, wa man shalla 'alaiha, orang yang sembahyang jenazah, 1 qirat. Makanya kalau ada orang meninggal ikut sembahyang jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah kasih pahala 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Bapak Ibu yang sudah sampai ke Madinah, gunung Uhud tinggi besar. Nah orang yang sembahyang itu sama dengan 1 Uhud. Ya, maka jangan ada sembahyang. Ya. Pokoknya ikut imam. Ya, imam takbir dulu. Imam rukuk, jangan rukuk. Yang mulai imam rukuk sama rukuk dulu. Ya, pahalanya bersama, ya pahalanya bersama. Memang ada fenomena di sebagian masyarakat, antara jenazah banyak, sembahyangkan dikit. Nah, itu kasihannya. Yang antaranya ramai Pak, ratusan mobil. Yang sembahyangnya tidak ada banyak. Kasihannya. Nah, kalau macam itu bagaimana? Kita siasati shopnya, yang penting shopnya. Tapi eloklah ikut bersamakan, ya. Pahalanya 1 qirat depan. Summa raja'a qabla, kemudian dia kembali qabla, sebelum atudafina ditanam. Fa innahu yarji'u bi qiratin, maka mengantarkan jenazah tadi juga pahalanya 1 qirat. Salatkan jenazah 1 qirat, ngantarkan kubur 1 qirat, jadi dapat 2 qirat. 1 qirat tadi 1 gunung Uhud. Gunung Uhud kan gunung Merapi. Gunung Merapi masih kecil, Pak. Gunung Uhud besar pahalanya, ya, besar pahalanya. Ma yukrahu 'inda tasyi'i, hal-hal yang dimakruhkan ketika mengantarkan jenazah. Ya perlu khurujul nisa mal jenazah, makruh ya mengantarkan jenazah tadi, makruh perempuan ikut mengantarkan jenazah, makruh. Kenapa? Di qauli Ummi Atiyah radhiyallahu anha, karena perkataan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, nahaina, kami dilarang an-nadbi al-janaizah, untuk mengikuti jenazah, wa lam yu'zim alaina, dan dilarang keras alaina. Jadi kata Ummi Atiyah, kami dilarang mengikuti jenazah. Kama yukrahu rafu sauti, sebagaimana dimakruhkan pula rafu sauti, suara keras, indaha, di samping jenazah. Bizikrin, hendaklah dengan zikir. Al-qiraatin, hendaklah dengan bacaan. Al-ghairiha, atau yang lainnya. Jadi bagusnya samping jenazah banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca surah. Terserah Al-Fatihah atau doa. Cuman yang tidak boleh perempuan tadi ikuti jenazah kemudian bersuara keras. Iskana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
karena sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yukrihuna raf'u sauti, memakruhkan mengangkat suara inda salasati, pada 3 tempat. Mana dia? Inda jenazah, samping jenazah, makruh. Wa inda zikri, ketika berzikir. Wa inda qitali, ketika berperang, ya makruh. Tapi ketika zikir ini zikir yang mana? Kalau zikir jamaah tidak apa-apa suara keras. Tapi kalau zikir sendirian tidak masalah. Ya. Kama yakrahul julusu qabla an tud'al janazatu min a'la al-nadi, sebagaimana dimakruhkan al-julusu duduk qabla, sebelum an tud'al janazatu, diletakkan jenazah. Makruh kita duduk, jenazah belum diletakkan. Jadi kalau jenazah sudah masuk ke dalam baru boleh duduk. Kalau jenazah tidak masuk, belum ditanam, jangan duduk. Ya, makruh. Man alal aqnaqi, ya, man alal aqati, orang yang berada pada pundak orang yang mengantarkan jenazah tadi. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, "Iza tabaqtum janazatan", apabila kalian mengantarkan jenazah, fala tajlisu, jangan duduk, hatta tad'a bil ardi, sehingga jenazah tadi sudah diletakkan di kubur, baru boleh. Bagaimana kalau talqin? Imam sedang bertalqin, ya Allah binti sifulan, ya, apabila datang 2 malaikat kepadamu, si talqin duduk, orang yang tidak talqin tegak. Begitu. Ya. Termasuk berdoa. Nah, kita tidak berdoa kecuali tapi ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau orang dapat itu, hendaklah kubur tadi diperolehkan, takmikan untuk memelihara, yang na'usul sibai, yang mencegah dari binatang buas. Jadi hendaklah kubur yang ditempati tadi terpelihara daripada binatang buas, wafairi, dan burung ilal maiti, kepada mayit. Jadi meletakkan jenazah ini ya bagusnya agak dalam sedikit, sehingga binatang buas tidak memakannya. Wa yajibu ra'ihu, dan tidak keluar
Dikawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan sabda Nabi, "Ihfiru galilah, wa aqlabu perdalamlah, wa asinu perbaikilah, wa abdilul unsaini tanamlah dua, wa salasin tiga di qabrin wahid dalam satu kubur." Boleh. Dalam satu kubur dua tiga boleh. Kalau memang mendesak di Mekah. Ya. Kalau di Jambi masih banyak ya. Kalau berkata, "Matukat ya Rasulullah, apa yang mesti kita lakukan ya Rasulullah?" Qala, Nabi menjawab, "Qaddimu aqsara Qur'an." Duduklah orang-orang yang banyak, hafalkan Qur'an. Qaddimu dahulukan. Qaddimu dahulukan. Aksaru orang yang banyak Qur'anan hafalan Qur'annya. Jadi kalau dia orang 3-4, dahulukan orang yang banyak hafalan Qur'annya. Misal orang 1 30 juz, 1 20 juz, 1 10 juz. Dahulukan yang 30 juz. Ya, baru yang 20 juz, baru yang 10 juz. Yang paling banyak hafalannya itu yang didahulukan untuk diamalkan. Kalau 3 juz, beda kalau dia, mohon maaf, beda kalau dia kampung itu masih luas, ya. Kalau kampung itu masih luas, ada yang masalah. Ya. Ini kalau tempatnya kecil, ya, kalau tempatnya kecil. Yang kedua, ayat di qabri, dibuat liang lahat fil qabri dalam kubur. Is'allah afdal, karena liang lahat itu lebih afdal. Wa in kana syarahu jaizan, ya, wa in kana syarahu jaizan, jika ada itu syak itu sempit, jaizan itu dibolehkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sabda Nabi, "An-nahulana ta'atul lebih kami, wa syakku liraibina." Dan syak itu bukan dari kita. Coba lihat apa mana syak. Wallahu dan lahat kalian, lahat kalian. Al-hafru kalian fi janibil qabri aiman, yang diletakkan di samping jenazah kubur. Fi janibil qabri aiman, di samping kubur yang kanan. Wasyakru cuman terasa wal mikru, ya, wal mikru kalian di wasdil qabri, di tengah kubur, di tengah kubur. Jadi kalau lahat menyamping, kalau syak di tengah. Ya. Nah, jadi kalau si kubur tadi, lahat tadi itu disampingkan, menyampingkan jenazah tadi disampingkan. Beda dengan syak. Syak tadi dari yang kubur tadi ditengahkan. Jenazahnya ini maksudnya, ya, dikesampingkan. Yang ketiga, yustahabu, disunahkan liman Allah benar bagi orang yang hadir di tempat kuburan ayyub salata isayatin hasiyatin, hendaklah dia menggaruk 3 kali garuk min dari tanah, biyadihi dengan tangannya, fayurma biha, kemudian dilemparkan biha 3 tanah tadi fil qabri dalam kubur, min jihadul silmain, daripada lihat kepala mayat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari agama tertentu Ibnu Majah di sanadin dan asal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sanadnya dan tidak apa-apa. Jadi bagusnya setelah mayat yang dimasukkan dalam kubur, dimilingkan, baru diletakkan 3 tanah. Sebagian orang digempal tanah ini 3, ya,
anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sampingnya ada, bisa di kepala, bisa di belakangnya, bisa di lututnya, bisa di kakinya. Ada lagi tangan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu. Baca yang lain boleh tak? Al-Fatihah. Surah Ikhlas boleh juga, Al-Falaq boleh juga, An-Nas boleh juga. Ini kepala dulu. Nah, boleh. Boleh. Ya. Jadi pertama kubur tadi digali, kemudian didalamkan, kemudian dibaluskan letak jenazah tadi. Ya. Kemudian yang keempat, ayyud khilal mayyitu min wakhiril qabri intaya sadaqika. Hendaklah memasukkan mayit min wakhiril qabri dari ujung kubur. Tidak daya sadaqika apabila mudah. Wa ayya wajhul alam qiblah, diletakkan wajahnya qiblat. Maudian untuk diletakkan wajahnya tadi diletakkan ke arah qiblat. Ala janabihil aiman, dengan dimiringkan ke kanan. Ini kalau kita letakkan jenazah, letakkan kubur, wajahnya dihadapkan qiblat dengan dimiringkan sebelah kanan. Sama dengan orang tidur. Makanya sunnah itu ya kita miring tangan kita yang kanan seperti ini. Itulah yang disunahkan kalau kita tidur. Jangan terungkuk ke samping. Tentang elok yang eloknya miring. Kayak gitu. Begitulah tidurnya orang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita tidur itu, maaf, seperti tidurnya orang yang dunia. Cuman bedanya kalau kita tidur macam ini. Kalau orang meninggal akan dilihat sunat. Cuman pipinya saja dihadapkan qiblat dan dimiringkan. Wa anna waktu terpilih, kemudian dibuka tali ikatannya. Yang mukulnya tadi dibuka tali ikatannya. Khusus daerah mukanya saja untuk disiupkan ke tangan tadi. Wa ayyamula wa'lamu, dan dia ucapkan wa'lamu ketika meletakkan jenazah tadi. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya ketika meletakkan jenazah. Apa dia? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meletakkan jenazah? Letakkan dulu, bukakan mukanya, siupkan ke kanan, kemudian batul, dibuka tali ikatnya, kemudian ketika meletakkan tadi, bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ayyuhatta qabrul mar'ati bi sauti asnani wa dhama'an fi qabriha. Hendaklah ditutup kubur perempuan di sauti asnani dengan kata-kata, dengan disauti dengan kain. Asna diwakilnya sebahagian diletakkan di qabri di kuburnya. Iskana sanatu, karena ada sannya sana disabdiyahuna menutup qabla mar'ati kubur perempuan. Haula wajahna ketika diletakkan duna qabri fadli selain kubur laki-laki. Jadi artinya kubur perempuan tadi ditutup dengan kain. Ya, untuk membedakan kubur laki-laki dengan kubur perempuan.
Tapi kalau tidak disebutkan jadi masalah. Ya. Jadi kalau sudah ya, kalau hubungan berdua tidak ditanda ini, tapi biasanya tandanya kali. Yang ketiga, mohon maaf, tidak tahu lagi kuburan ayah maaf. Sudah ada siangnya. Tidak tahu lagi kuburan ayah maaf. Saking namun tidak mungkin. Makanya sunnah ibu-ibu seminggu sekali dia kubur. Sunnah seminggu sekali. Kapan? Setiap hari Jumat. Dan besok lagi sore. Dan besok sore siang. Malam hari dengan bulan yang sunnah bukan setahun sekali. Pas nak takbiran lebaran mulai belum juga. Cuma yang sunnah itu seminggu sekali. Boleh takbiran kubur boleh. Yang tak boleh elok. Yang tak boleh takbiran kubur boleh. Ya ahlan salam wahai penduduk wa la min sya'ulaikum, nanti saya akan kembali sama keluarga kamu. Cuma dia tidak dijawab. Kalau dia jawab seminggu sekali dia aku ingat seminggu sekali. Ibu punya orang tua di kampung, balik kampung dia pasti. Ya. Tapi kalau di Jambi pagi Jumat dia besar pahala. Karena hari Jumat itu siksaan turun diberikan kepada Allah. Dan pahala hari Jumat itu luar biasa. Apalagi kalau meninggal hari Jumat, tidak disiksa. Hari sholat meninggal hari Jumat tidak disiksa. Al-istighfaril mayyit wa du'a ila yustahabu liman hadara dafna disunnahkan bagi orang yang hadir ketika dalam dikafankan, ketika dikuburkan, ayat tampil mayyit untuk beristighfar kepada mayit. Wa yas'ala dan meminta tahu bagi mayit tadi ahli atas kita fil mas'alati, ketangguhan dalam menghadapi pertanyaan mereka. Jadi kalau kita datang kepada kubur, mintakan ampun kepada Allah baik tadi. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabda Nabi, istaghfiru, beristighfar kalian. Di akhikum kepada saudara kamu. Wasallu, dan mintalah kalian. Lihu bagi orang yang minta tadi atas bita ketangguhan. Fa innahu ana yasalu. Sekarang main tadi sedang ditanya. Ya. Makanya sebagian ulama boleh talqin. Ya. Jangan dipahami dalam otak kita talqin ini ngajari jenazah. Ya. Apakah dia kenal tidak dekat? Ya, itu bukan urusan. Urusannya disunnahkan untuk talqin. Ini yang istighfaru di akhikum wasal dosa kita pada anda yasadu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Juz 2 halaman 111. Rawahu Muslim halaman 63. Jadi kalau talqin boleh enggak boleh. Ya. Kalau tidak talqin sudah jangan menyalahkan orang yang talqin. Itu saja. Nabi menyuruh banyak-banyakkan ampun, minta ampun kepada Allah terhadap mayit ini. Kemudian kenapa? Karena mayit ini sedang diuji. Fa inna ta'ala yas'alu. Sekarang mayit ini sedang ditanya. Karena yang perlu indal firaq min zaman, sebagaimana diucapkan ketika selesai daripada menanam. Wa kana putusan Nabi, karena ada sebagian salaf yang perlu berkata, Allahumma hadza abduka nazala laka. Allahumma ya Allah, hadza ini abduka engkau nazala laka, telah singkat kepadamu. Wa anta khairul munzilin bihi,
dan engkau itu sebaik-baik untuk disinggahi. Maghfir lahu, ampunkan dia. Wa wasi' madkhalahu, tempatkan dia tempat yang paling lapang. Nah, jadi kesimpulannya kita disuruh memperbanyakkan istighfar kepada mayit tadi. Salah satu adalah dengan cara mendoakan mayit tadi. Jadi pertama dikubur boleh Pak, ya boleh doa dikubur. Hadis sahih riwayat Muslim. Tasdiqul qabri atas yaitu meratakan kubur. Yang tadi semestinya sepantasnya alias suyal qabru bil ardi, untuk meratakan kubur di tanah. Diamri karena perintah Nabi bitaswiyatil kubur bil ardi, meratakan kubur dengan tanah. Ghairu ghairah, akan tetapi antasnya dan qabri jalisun, meninggikan itu disunahkan. Meratakan jenazah itu bagus, tapi kalau meninggikan jenazah itu sunnah. Beda kalau di Mekah dari ratakan. Ya, jadi meninggikan sudah di kubur, meninggikan boleh. Kalau lagi nisan, kenapa nisan itu supaya tahu kuburan mana tadi tahu. Kalau di Mekah memang tidak ada nisan, batu kan yang perlu dikoreksi batu. Kalau ada nyamping taruhlah nisan supaya tahu ini kuburan mana, ini kuburan apa, ini kuburan dulu dan lain-lain sebagainya. Jadi meninggikan tanah di kubur-kuburnya boleh. Ya, boleh. Wawal yaitu meninggikan kubur. Qadra syibrin, setinggi gunung onta. Onta gini kan? Onta itu ada ujungnya atas. Ujung onta ini. Onta. Ujung itu ada apa? Gunung namanya itu. Seperti itu. Ya, jadi rata boleh. Gunung tinggi ini boleh. Maka di kubur-kubur kita ditinggikan, ya, ditinggikan. Tapi karena sudah lama, kubur lagi, rata lagi, tidak rata, tinggikan lagi. Boleh gitu ya, boleh. Wastahal baru jumhur, itu dibolehkan untuk bertempat jumhur. Di anak kuburan Nabi, karena kuburan Nabi karena Nabi ditinggikan juga, kuburan Nabi itu ditinggikan juga. Kayak sebut gunung onta tadi. Walau bahasa dan tidak apa-apa biwarnain alamat anak qabri, untuk meletakkan alamat tanda atas kubur. Boleh. Apa biasanya Bu? Tahun ya. Nisan lagi, Rempang lagi, Nisan lagi, Rempang lagi, air lagi, bunga-bungaan lagi. Yang bagusnya kembang di tanah. Selama kembang itu bertasbih terus kepada jenazah tadi. Gitu. Makanya di kuburan-kuburan awliya Allah itu biasanya ada kembang. Ya. Cuma jangan bunga bangkai. Nanti terletak bunga bangkai. Ya. Beda bunga-bunga sekarang ini lagi. Ibu ngurus bunga. Tak tahu kan. Mulai depan sampai ke dapur. Jauh ini berkembang. Hati aja urus lagi. Akhirnya lagi malah pergi ke pasar. Pergilah kembang 4 ekor. Apa namanya ini?
Wa'rifa supaya untuk mengetahuiha dengan kubur jenazah tadi. Min hajri batu. Min hajri batu. Min hajri batu. Wa nahwiha dan sofa batu. Dijamin partisan. Boleh. Lianna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allama mengajarkan qabra Utsman bin Affan. Qabra Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di sakratin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mengantarkan, memberikan pengetahuan ya kubur Utsman bin Mas'ud di sakratin dengan batu. Jadi Nabi meletakkan kubur Utsman bin Mas'ud dengan batu. Untuk mengetahui ini kubur Utsman adalah batu. Ya. Pokoknya Nabi berkata, aku alimu biha qabrati, aku mengajarkan kalian biha, aku meletakkan batu ini qabrati di kubur saudara saya. Waktu Nabi dan ditanam mana min ahli, orang yang meninggal daripada keluarga itu diletakkan batu. Ini kuburan keluargaku, ini kuburan makku, ini kuburan ayahku. Boleh kan? Boleh. Tahrimu taksisil qabri wal binani alaihi, haram mengabur kuburan wal binani dan membangunnya. Yang berumur taksisil qabri diharamkan mengabur kubur wal binau dan membangun kubur. Bina bangunan haram. Kalau kuburannya tanah yang orang banyak. Tapi kalau tanah sendiri tidak jadi masalah. Ya. Tapi tanah orang lain tidak boleh itu. Kemudian pancurannya pakai begini pula. Tanahnya bergetar, tapi kubahnya begini. Ini jadinya tetangga sekolah. Jadi tetangga sekolah hujan. Hujan. Ya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau tanahnya sendiri tidak masalah, tidak jadi masalah. Yang terakhir, kalau ada jurus yang kubur dimaklumkan bagi Muslim, ayat jelisan dulu anak kabur akhir Muslim di kubur saudaranya yang Muslim. Yang Allah menilai menginjak-injak dengan kakinya. Meninggal di sini, dikuburkan di sini. Sebelahnya ada kuburan lagi yang ini diinjak-injak, jadi itu dikuburkan. Sudah dikencing sini pula. Haram hukumnya. Kalau dalam kita ini makruh ya makruh. Tapi sebagian ulama haram. Kalau Rasulullah karena sabda Nabi, la tajlisu ala kubur, jangan duduk atas kubur, jangan. Wala tusallu alaiha, jangan salat atas kubur. Kalau dia sudah disolati, kalau belum disolati, baru boleh salat di atas kubur. Tapi kalau dia sudah solati, jangan. Jadi balik cerita kita ini, makruh duduk di atas kubur saudaranya yang Muslim. Kalau kita mengatakan memang tegak aja. Karena menghormati orang di kubur sama dengan menghormati ketika masih hidup. Sama dengan mertua, sama dan satu dengan ayah kita sama. Mertua sama dengan orang tua kita sama. Menyakiti mertua sama menyakiti ayah mak itu. Jadi orang yang di kubur sama dengan orang yang hidup, tidak boleh disakiti. Salah satu jangan duduk di kuburannya. Dulu kan ada ujung kuburan. Namanya itu rukun. Ya rukun. Artinya kuburan rukun. Kalau ada duduk, kamu boleh tahu sakit. Kalau malah pulang dengan rukun tahu.
atas jilidnya, kulitnya, kairun ingin ayat di sana pabrik itu lebih baik dia duduk di atas turun. Jadi dia jilidnya, kulitnya itu dibakar itu lebih baik